Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal, kuliah di UIN STS Jambi, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Baiklah, di sini sedikit saya akan menyampaikan suatu media yang berjudul Dampak Kepanikan dalam Virus Corona. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Nah, sebelum daripada kita mungkin sudah banyak mengetahui apa itu virus corona. Karena di setiap media, baik itu televisi, radio dan lain-lain, selalu menayangkan berita-berita tersebut. Nah, dengan hal itu, di sini saya akan menyampaikan sedikit apa itu virus corona. Nah, virus corona yaitu virus yang menginfeksi sistem pernapasan kita. Dan juga virus corona ini suatu virus menular dengan begitu cepat sehingga kita sangat takut dengan penularan virus ini. Dengan demikian, banyak kepanikan yang terjadi pada diri kita. Salah satunya yaitu seperti sosial. Nah, di sini seperti di sosial ini, contohnya itu masjid. Sebelum masanya virus corona, kita selalu sholat di masjid berjamaah. Maghrib berjamaah, zuhur berjamaah. Ulang awalnya. Nah, di masjid ini yaitu tempat sosial dan juga tempat ibadah kita kepada Allah. Tempat kita berkumpul, tempat kita sholat berjamaah sebelum terjadinya virus corona ini. Nah, sekarang dengan dampaknya virus corona, kita tidak sholat lagi berjamaah di masjid. Dengan demikian, dengan kepanikan kita terhadap virus corona, maka inilah contoh masjid yang kosong sekarang. Dan juga kepanikan yang kedua yaitu tabligh akbar. Nah, di tabligh akbar ini biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali, dalam setiap minggu atau dalam bulan-bulan yang suci itu kita selalu ada di masjid itu tabligh akbar. Nah, dengan dampak gini juga tadi virus corona, maka sangat sedikit orang yang datang ke masjid ataupun ke tabligh akbar. Karena apa? Karena mereka merasa panik dengan adanya virus corona. Mereka takut matilah, mereka takut sakitlah, takut ini itulah karena kepanikan mereka tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengajian seperti adik-adik yang biasanya ngaji di masjid, seperti ngaji Al-Quran, ngaji Al-Iqra, dan juga ibu-ibu yang sering pengajian pada hari Jumat. Nah, dengan adanya demikian virus corona tadi, mereka tidak ada lagi yang mengisi pengajian. Anak-anak kita pun juga tidak ada, adik-adik kita pun juga tidak ada lagi yang ngaji Al-Quran di masjid. Karena mereka yakin dan takut dengan akan virus corona tadi. Dengan demikian pula, matilah. Dengan kita selalu khawatir, takut, dan panik dengan apa yang akan kita lakukan. Karena kita itu yakin dan percaya bahwa sakit dan mati itu dengan corona. Semuanya tentang corona. Dan kita juga lupa bahwa siapa yang menciptakan dan menurun dan menciptakan. Sehingga kita lupa siapa yang menciptakan dan mendatangkan corona tersebut. Nah, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baginya pahala orang-orang yang mati syahid. Nah, di sini hadis Nabi sudah menjelaskan
bahwasanya tidak seorang hamba pun yang akan dijatuhkan suatu penyakit ataupun wabah kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, jika mereka terkena penyakit tersebut dan lalu mereka wafat di ketika itu, maka inilah janji Allah. Maka pahala orang tersebut itu termasuk pahala orang yang mati syahid. Dan juga ada hadis Nabi, dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Ahmad. Dan hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza sami'tum bihi yakni at-ta'un bi ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara. Yang artinya, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jika kita mendengar suatu wabah atau tadi corona, nah janganlah kita memasukinya. Dan jika virus itu sudah berada dalam lingkungan kita, jangan kita lari darinya. Nah, itu maksud dari hadis Bukhari dan Muslim. Baiklah, inilah sekilas pembahasan tentang virus corona dan dampak yang membuat orang-orang yang mati lu kah? Ya. Baiklah, inilah sekilas pembahasan kita tentang virus corona. Ulangi ya. Ya. Baiklah, inilah sekilas pembahasan kita tentang virus corona dan dampak-dampak yang membuat kepanikan orang menghadapinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita tetap menjalani ibadah seperti biasanya. Mudah-mudahan kita juga tidak menomorsatukan ketakutan kita terhadap virus corona, namun kita perlu waspada dan serta hati-hati terhadap wabah virus corona ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.